perlu kau datang menjengukku. Iya, mungkin saya akan mencoba ekspresi yang lain. Kita hidup di kota, tetapi kita semua berasal dari desa. Bagaimana hidup di kota? Tenang, nyaman, aman? Tentunya gimana? Punya pendapat masing-masing ya. Ya, 1 nomor oratorium surat buat wali kota. Mencari taman kota seperti di zaman kolonial. Aku merindukan bunga dan pepohonan di sepanjang trotoar. Tidak seperti saat ini. Matahari membakar aspal. Sinarnya langsung menembus kepala. Tidak melewati celah dedaunan. Tak ada jalur pedestrian yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki yang berlalu lalang. Sementara bila hujan membasahi jalan, 1000 danau menjelma di tengah kota. Siapapun boleh bertanya tentang kemana dan bagaimana cara kota ini tumbuh dan berkembang. Siapapun boleh tahu tentang berapa dan kemana dana APBN dan APBD itu menguap atau menerima saja. Apa yang mereka bincangkan tentang pembangunan kota yang mulai bergincu ini? Dari debat kusir di warung-warung kopi pinggir jalan, sampai ke seminar di hotel-hotel dan gedung perkantoran. Seperti cerita yang tak pernah usai. Mereka sama-sama menjadi dalang untuk dapat saling menipu dan memainkan perannya masing-masing. Tender busuk dan tender haram selalu menjadi lakon pemenang. Sebagai warga negara, kita dibuat terlalu bodoh dan tak selalu berdaya terhadap administrasi pemerintahan dan perda-perda. Padahal kita bebas mengeluh ketika sakit dan tertawa saat gembira. Kita disuruh patuh bayar pajak, tapi sarana dan fasilitas umum tak sepenuhnya kita rasakan. Kita diminta bayar uang kebersihan, tapi di sudut-sudut jalan sampah busuk berserakan. Di mana-mana kita ditarik segala macam retribusi, dari retribusi terminal, pedagang kecil sampai jasa parkir. Tapi entah kemana miliaran dana retribusi itu mengalir. Surat buat wali kota, Opus 2. Memandang kota dari sudut pasar dan lalu lintasnya mestinya tidak dengan separuh hati. Sebagian orang boleh kecewa, sementara yang lainnya asik tertawa. Semestinya kota harus tumbuh asri dan tertata. Karena kota bukanlah gudang raksasa. Simbol-simbol ekonomi dan simbol-simbol budaya harus tumbuh dan berkembang seirama. Pedagang besar dan pedagang kecil, pedagang kaki lima selayaknya mendapat kapling sesuai dagangannya. Sudut-sudut kota harus mendapat penerangan lampu yang sama. Drainase kota mengalir lancar di mana-mana. Limbah industri pun terkontrol dan terjaga. Infrastruktur kota bukanlah monster yang siap menelan hunian dan bangunan di sekitarnya. Memandang kota adalah potret masa depan. Carut-marut kota adalah wajah kita semua, dan keindahan kota adalah rumah bagi kita semua. Tapi sayang, kebijaksanaan proyek dan master plan kota hanya dipandang dari deretan nol yang panjang, agar markup dan manipulasi dapat didesain sesuai selera yang ditandatangani bersama. Sehingga tidak tampak mengada-ada atau terkesan direkayasa. Sungguh merupakan bentuk kerjasama yang rapih dan luar biasa. Wahai wali kota yang mulia, mari kita duduk satu meja. Coba buka arsip dan seluruh data yang ada. Karena Anda lebih segan kepada pengadilan dunia, tak perlu khawatir dan curiga. Di sini tak ada hakim ataupun jaksa.
Maka jujur sajalah wahai wali kota. Sudah berapa banyak bla 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 Anda, baik yang disengaja ataupun yang tak disengaja. Terima kasih.